Katanya ini tablet paling menarik yang dijual resmi dan bisa dibeli saat ini. Ah, masa sih? Apa iya beneran semenarik itu? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Pertama-tama gua mau appreciate dulu buat Xiaomi karena walaupun mungkin stoknya ini nggak banyak, tapi setidaknya tablet ini Xiaomi Pad 6 nggak goib-goib amat. Gua beli di Xiaomi Store Bintaro dengan promo itu bundling keyboard dan pennya seharga 6,5 juta. Nah, untuk tabletnya sendiri ini harganya dipatok 4.999 juta. Harga yang tentunya nggak murah tapi cukup menarik untuk dibarter dengan sebuah tablet mid to high kayak gini. Size-nya ini enak banget di 11 inci. Ini ukuran yang paling ideal buat combo daily use, entah itu cuma browsing atau streaming santai atau buat main game sampai dengan produktivitas kayak ngetik dan juga ngedit video tipis-tipis. Kalau mau harga lebih murah, coba deh kalian mungkin bisa cari di Tokopedia ya, soalnya mumpung lagi bulan ultahnya Tokped, jadi kita bisa tumpuk promo cashback, diskon, sama bebas ongkir. Nggak percaya langsung aja cek linknya di deskripsi. Nah, untuk dibawa-bawa pergi ini beratnya 500 gram kurang sedikit, yang mana artinya nggak berat-berat amat, ketebalannya juga pas ya, dan tongkrongannya sendiri ini simple dan cakep. Bodinya metal dengan looks premium, modul kameranya sih ini juga kelihatan ngeri ya, ngasih kesan yang mantep banget. Cuma memang rada tebel aja bumnya. Dan salah satu benefit terbaik dari tablet ini adalah adanya quad speaker Harman Kardon. Kualitasnya udah cukup buat bikin kuping kita merasa nyaman dan juga kita enjoy ya. Apakah tablet ini bisa dipakein SIM card? Sayangnya nggak bisa, alias dia cuma wifi only. Nggak cuma slot SIM card, ternyata slot micro SD juga nihil. Jadi cuma ngandelin internal storage 256 GB yang sebenarnya masih lumayan lega sih buat ukuran tablet. Kali ini Xiaomi mencoba main aman ya dengan memilih chipset yang sudah agak berumur tapi ini masih favorit, yaitu Snapdragon 870 dengan RAM-nya 8 GB. Performa gamingnya ini masih mantap, secara kalau kita tes 3D Mark Watt Live masih bisa dapat average 22 fps. Asli beneran masih nendang banget, bahkan buat 1 atau 2 tahun ke depan ini harusnya masih oke. Kalau teman-teman beli tablet ini tujuan utamanya buat Netflix kan, jamin puas, ini layarnya udah 1 miliar warna, HDR10+, Dolby Vision juga, bisa ngasih skin tone yang natural banget. Scrolling juga nikmat banget ya dengan 144 Hz nya. Iya, jangan lupa untuk beliin anti gores lagi ya biar lebih aman karena ini bawaannya nggak dapet. Nah, ketika beli sebuah tablet, ekspektasi kebanyakan orang mungkin pengen pakai buat kerja. Tapi Xiaomi Pad 6 ini nggak punya semacam desktop mode kayak tabletnya Huawei atau Samsung. Tapi buat multitasking kecil-kecilan ini masih bisa. Yang pertama, kita bisa melakukan multitasking lewat split screen untuk buka 2 aplikasi secara bersamaan. Cara simpelnya bisa pakai gesture 3 jari. Lalu yang kedua ada fitur floating windows, dengan buka recent apps dulu nanti akan nongol menunya, kita bisa buka 2 floating windows, atau bisa juga combo split screen dan ditambah floating windows. Lumayan lah buat nunjang produktivitas. Dan tentunya pakai tablet ini memang lebih enak ditandemin sama keyboard cover yang officialnya. Ini dijual terpisah, harganya itu 999.000. Build quality-nya oke, feel ngetiknya cukup empuk. Cuma sayangnya angle-nya ini cuma satu sudut aja, nggak fleksibel, nggak bisa diubah, terus nggak ada backlit dan juga tanpa touchpad. Jadi kita mesti sediain mouse Bluetooth lagi biar lebih praktis penggunaannya. Atau bisa juga pakai stylus pen officialnya, ini harganya juga 1 juta ya, walaupun build quality-nya memang bagus tapi rasanya kalau menurut gua nih agak sedikit kemahalan sih kalau sampai 1 juta. Tapi untuk responsivitas dan level pressure-nya udah memenuhi standar, dan ini juga bisa dijadiin sebagai pointer misal pas kita presentasi. Kalau mau lebih optimal lagi buat produktivitas, nah sebenarnya kita bisa beli dongle USB hub
Di marketplace sekitar 100 sampai 200 ribuan, itu tinggal colok aja kita bisa dapat extra port, misal buat colok mouse atau keyboard eksternal, dan bisa duplicate tampilan layar juga via kabel HDMI. Tapi gini, kalau pakai tablet ini dipasangin dengan keyboard, otomatis kan orientasi layarnya bakal landscape. Nah, kalau kita buka apps yang natifnya portrait kayak Instagram atau Tokopedia, sebenarnya masih cukup enak. Tapi rasionya ini kurang memanjang dan masih belum sepenuhnya optimize. Ini tergantung dari apps-nya masing-masing sih memang ya. Kayak IG kalau cuma lihat feed aja sih ini masih aman, tapi pas lihat story lah malah jadi full screen dan ngezoom ya. Sedangkan gua coba di apps lain misalnya TikTok, nah ini udah aman banget, rasionya sempurna. FYI, kalau di tablet Samsung itu kan ada opsi buat maksa apps yang native portrait bisa running optimal di orientasi landscape. Nah, kalau di sini nggak bisa. Satu lagi nilai plus dari Xiaomi Pad 6 ada di baterainya, kapasitasnya gede 8840 mAh. Kalian pakai main game macam Mobile Legends sejam berkurang 12% aja. Kalau game super berat kayak Genshin Impact 30 menit kemakan sekitar 10%. Dan buat streaming Netflix brightness-nya sekitar 25%, nonton 1 jam itu berkurangnya cuma 5% aja. Jadi sejelek-jeleknya baterainya ini nggak kurang dari 2 hari. Lalu ngecasnya dia support 33 watt, relatif cepat di 1 jam 45 menit buat full charge. By the way, tadi di awal gua singgung desain kamera Xiaomi Pad 6 ini kan mantep banget. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang tipuan fata morgana, karena dari jauh seolah kayak kameranya ini banyak, lebih dari satu. Pas dilihat dari dekat taunya cuma 13 megapiksel aja. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, secara kamera tablet makan jarang dipakai ya. Dan kalaupun mau dipakai misal nih buat nonton konser, nah, hasil fotonya ini bagus juga, hitungannya nggak jomplang dibanding kayak HP 3 jutaan lah. Terus rekam videonya ini malah bisa 4K, dan kamera depannya kalau buat video call ada fitur center stage-nya ala-ala kayak di iPad. Halo teman-teman, ini contoh perekaman video dari kamera depan Xiaomi Pad 6. Dia di resolusi Full HD 30 fps. Menurut aku ini udah lebih dari cukup banget untuk video callan atau mungkin Zoom meeting gitu ya. Karena kamera depannya ini udah oke banget dan jernih. Oke, dadah! Nah, kalau ini kamera belakangnya dia di resolusi 4K 30 fps. Oke, jadi buat tablet harga 5 juta ya mungkin Xiaomi Pad adalah yang paling menarik saat ini. Cuma memang perlu diingat aja, kalau mau lebih produktif kita mesti tambah dana lagi 2 juta buat beli keyboard cover dan stylus pen-nya. Jadinya memang lumayan mahal ya hitungannya. Atau alternatifnya kita bisa cari aksesori third party, jadi biar harganya bisa ditekan jadi lebih murah.